Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini dalam kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita memulakan pada bab yang ketiga, subtopik yang ketiga tentang sabar. Yang pertama tentang ikhlas, yang kedua tentang taubat, dan kemudian tentang sabar. Imam Nawawi meletakkan kesabaran, poin kesabaran persis setelah taubat. Ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya orang taubat itu perlu sabar. Berhenti dari kemaksiatan itu perlu kesabaran. Meninggalkan kemungkaran itu perlu kesabaran. Bahkan memperjuangkan supaya kemungkaran itu menipis itu semakin berat, sehingga perlu kepada kesabaran. Sehingga di awal subtopik ini yang beliau kemukakan surah Al-Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil orang yang beriman, mengindikasikan bahwa ada tuntutan yang jauh lebih besar bagi kita hanya sekedar beriman. Wahai orang yang beriman, katanya, mau disuruh apa yang beriman ini? Isbiru, bersabarlah. Sekali lagi, yang dipanggil adalah orang yang beriman, mengindikasikan bahwa ada tuntutan konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekedar kita ini iman, yaitu kesabaran. Isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan lipatkanlah kesabaranmu. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Ungkapan sod, ba, dan ro, sod, ba, dan ra, itu artinya al-habs, menahan. Kalau fi'il amr menjadi isbir, dikasih isbir, ya. Kalau satu tunggal tuh tambah alif di depannya, jadi isbir. Tetapi kalau ungkapan sabara ditambah alif selepas huruf ra, jadi bukan 3 lagi jadinya, jadi 4. Kalau sabara ini 3. Tapi kalau sod ditambah dengan alif, jadi tambah 2. Bara jadi 4. Ziyadatul bina, adanya pertambahan satu huruf tadi dalam sebuah kalimat, tadullu ala ziyadatil makna. Konsekuensinya maknanya juga lebih, tidak sama dengan makna yang pertama. Jadi kalau isbir itu dari kata sabara, sekarang dari sabara yusabiru musawabaratan, itu kata perintahnya jadi sabir. Sabir. Nah, kenapa di sini ada wawunya? Sebab untuk jamak Anda semuanya. Isbiru, hendaklah kalian bersabar. Sabiru, lipat gandakanlah kesabaran itu. Warabitu, kita teruskan, warabitu, dan tetap bertahan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu itu dikasihi. Kita ulangi, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil oleh orang yang beriman. Apa yang disuruh? Isbir, 1. Wasabiru, lipat gandakan kesabaran 2.
Warabitu, tetap bertahan dengan kesabaranmu. Yang ketiga dan yang keempat, wattaqullah, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu dikasihi. Ayat ini oleh Ibnu At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Ashur, ini seorang mufasir dari Afrika Utara, Tunisia. Ibnu Ashur ini dari kalangan mazhab Imam Maliki, ahli sunnah juga ya, ahli sunnah juga, mengungkapkan ayat ini merupakan kunci kebahagiaan seseorang. Jadi supaya seseorang itu dikasihi oleh Allah, maka syarat utamanya harus iman tadi. Tapi nggak cukup dengan iman, ada tiga lagi yang harus dibuat. Yang pertama sabar, yang kedua melipat gandakan kesabaran, yang ketiga tetap bertahan dengan kesabaran. Kalau tiga ini ada menjadi hiasan hidup kita, nanti akan menjadi puncak yang keempat, namanya takwa. Nah kalau sudah takwa, dikasihi dia. Jadi syarat utamanya adalah iman. Di atas iman itu bangunan-bangunannya namanya sabar, kemudian melipat gandakan kesabaran, tetap bertahan dengan kesabaran. Kalau ini ada tiga hal ini, kalau ada dalam pribadi seseorang, nanti akan ada buah. Buahnya namanya takwa. Dan kalau sudah takwa, la'allakum turhamun. Nah sekarang dari sinilah kemudian para ulama, apa itu makna sabar? Kenapa harus sabar? Melipat gandakan kesabaran dan juga tetap bertahan dengan kesabaran. Sabar itu artinya adalah al-habs, menahan. Di dalam syariatnya al-habs, di dalam syariatnya sabar ini adalah al-imsaku fi ta'atillah, tetap bertahan di dalam ketaatan kepada Allah, itu namanya sabar. Jadi kalau begitu, yang dituntut oleh kita untuk, tetapi ketika kamu taat pun itu juga harus sabar. Ketika kamu meninggalkan kesabaran itu, meninggalkan kemaksiatan itu juga harus sabar. Dari sinilah kemudian para ulama membagi kesabaran itu dalam tiga hal. Yang pertama ada as-sabru fi ta'atillah, tetap bersabar untuk berada dalam ketaatan. Ini perlu kesabaran. Kalau nggak sabar, ya pasti nggak bisa taat kita, karena godaan itu lebih besar berbanding dengan bonus yang Allah akan kasih secara kasat mata. Bonus yang diberikan oleh orang lain itu lebih besar daripada bonus yang Allah akan berikan. Ini yang menjadikan banyak orang itu kemudian tidak bersabar dalam ketaatan. Di sini dapat apa, di sana dapat apa. Di sini kita apa ininya, profitnya, benefitnya apa. Kalau di sana dia dapat benefit. Orang nggak mau lama-lama di masjid, misalkan, apa benefitnya? Kenapa orang nggak mau banyak ngaji? Kan itu. Jadi dalam kondisi seperti taat itu perlu kesabaran. Yang tidak punya kesabaran nggak bisa dia itu taat. Itu yang pertama. As-sabru fi ta'atillah, tetap bertahan apapun godaannya, apapun sematan gelarannya, apapun bonus yang diberikan oleh orang lain. Yang penting kita tetap sabar di dalam tauhid ini, sabar di dalam sunnah ini, dan sabar di dalam ajaran ini. Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah, sabar ninggalin kemaksiatan. Yang enak-enak itu biasanya maksiat, atau yang maksiat itu biasanya enak-enak. Gimana? Lagunya Bang Roma gimana? Apa? Gimana lagunya? Coba nanti dilihat lagunya Roma itu. Yang asik-asik itu katanya yang dilarang. Nah, sementara jiwa kita ini kan cenderung kepada yang asik, cenderung entertain, cenderung untuk leha, relax, apalagi relax, kemudian refresh,
santai, leha-leha, cenderung lalai, itu jiwa kita. Makanya kata ulama, perlu kesabaran untuk ninggalin kemaksiatan itu. Nah ini berarti kan bukan hanya perlu sabar saja, perlu sabiru, dan juga perlu gitu. Sudah punya janjian mau ngapain gitu ya, mau berbuat baik, tiba-tiba ada aja yang ngajak kemana. Ini kalau nggak sabar juga nggak jadi niat baik yang ingin disampaikan tadi. Dan yang ketiga, kesabaran yang ketiga itu adalah as-sabru ala aqdarillah, sabar di atas takdir Allah. Kita ini kan sudah dicatat, kamu nanti umur sekian begini, begini sudah catat. Dan dari sekian takdir yang telah Allah tentukan kepada kita ini semuanya nggak enak. Ada pasti nggak enaknya. Nah di saat inilah kemudian Allah juga menghendaki kepada kita untuk sabar menghadapi takdir atau ketentuan atau catatan hidup manusia. Jadi tiga itu. Sehingga di dalam bahasa lain kadang-kadang disebut dengan as-sabru indal bala, sabar ketika dapat ujian. Nah, dari tiga hal tadi, keywordnya adalah apapun yang terjadi, kita tetap dalam ketaatan. Ini bermakna kalau kamu itu dapat kenikmatan, juga tetap harus sabar. Sebab kalau orang sudah lama susah kemudian dapat kenikmatan, kalau nggak sabar, dia akan menggunakan kenikmatannya ini dalam hal-hal yang tidak sesuai. Jadi kesabaran kalau begitu bukan hanya sekedar buat orang-orang yang sedih, yang susah dan melarat saja, tetapi orang kaya, orang yang punya banyak aset itu juga perlu kesabaran. Sebab kalau nggak sabar pasti dia nggak mau bayar zakat. Yang kerja gua, yang capek gue, yang macet gua. Kenapa saya harus charity? Kenapa saya harus donation? Kenapa saya harus pay zakat? Udah. Jadi karena itu sabar itu tidak semestinya ya, fikih sabar itu bukan hanya untuk orang yang susah saja, tapi orang kaya pun juga tetap harus sabar. Sabar untuk apa? Sabar supaya tetap dalam ketaatan. Sabar supaya tidak semena-mena, mentang-mentang dia punya, mentang-mentang dia ada segalanya. Itu kesabaran. Itu ayat 20. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Dan sungguh kami akan uji kamu bisyai'in dengan sesuatu minal khawfi, dari rasa takut. Jadi kalau orang sekarang kita ini merasa ada ketakutan, tidak nyaman, kondisi kita mencekam gitu, itu sesungguhnya baru sebagian, bisyai'in min, baru sebagian saja. Artinya kalau ketakutan itu sudah Allah turunkan semuanya, kita sudah nggak bisa ngerasanya nikmat. Ini ungkapan min dari itu maksudnya. Jadi kalau dulu kita kecil, saat kita kecil, anak-anak ketika kita dulu masih kecil, itu ketika kita awal mulai bisa belajar sepeda itu mau kemana nggak ada masalah, ya kan? Kita ngerasain kan itu. Tapi sekarang kita agak takut kalau membiarkan anak-anak kita jalan. Takut nanti diculik, takut nanti begini, main di tetangga. Iya, kalau di tetangga, di gang juga ada begini kan, ada banyak begitu kan. Ini artinya takut. Orang kaya juga was-was sekarang. Makanya semuanya secure semuanya kan. CCTV apa semuanya, gak cukup dengan security tapi juga pakai CCTV. Ini menunjukkan bahwa dunia kita saat ini nggak begitu aman. Dan itu ujian dari Allah. Yang menarik adalah semua yang kita rasakan berupa kecemasan itu baru sebagian yang diturunkannya, bukan betul-betul yang sudah takut. Maka Allah ungkapkan pakai minal khawfi, sebahagian daripada rasa takut, wal ju'i, dan juga dari lapar. Orang miskin dari dulu tuh ada. Semakin modern sepertinya, semakin miskin, semakin modern juga nampaknya semakin banyak orang miskin. Ini semuanya kemudian wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kekurangan harta ini bisa bermakna yang pertama, dulu tanah-tanah kita ini subur. Nenek moyang kita ini dia tidak pernah punya cerita gagal panen.
Ketika musim penghujan, dia panen raya juga. Ketika musim kemarau, dia panen juga. Artinya dia punya cara bagaimana panen. Ketika musim kemarau, maka dia tahu apa yang harus dia tanam, sehingga ketika waktunya panen raya juga. Ketika musim penghujan, juga dia tahu tanaman-tanaman apa yang sesuai untuk ditanam ketika musim hujan, sehingga ketika panen raya juga. Nah, sekarang kondisinya tidak seperti itu, sehingga dianggap oleh Allah itu adalah ujian, kekurangan harta benda. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ini bisa bermakna mengurangi keberkahan yang di dalam harta. Orang dengan gaji yang sekarang ada, dengan yang dimiliki oleh orang tua kita dahulu yang sebegitu, itu kira-kira mana yang kurang dan mana yang lebih. Ini maksudnya ujian. Kita nampaknya sekarang ini secara nominal gede, tetapi sepertinya juga kalau dihitung-hitung secara jujur pun juga nggak cukup amat. Tapi orang ketua kita dulu nggak punya duit, tetapi semuanya ada. Kalau kita masih punya orang tua yang di kampung, duit itu nggak punya, tapi makan itu seolah-olah apa aja ada. Buah ada di belakang, buah itu macam-macam, mulai dari jambunya, apa semuanya ada di belakang. Nah, sekarang dari sisi duit, harta punya, tetapi justru bisa jadi juga. Ini makna yang kedua. Nah, ini kita rasain, sehingga disebut wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi dan jiwa, wa thamarati dan buah-buahan. Kekurangan jiwa. Ini makna yang pertama ya, makna yang pertama, semakin banyak orang yang mati di saat muda. Zaman dahulu tua mati dia nggak kenal, dia sama seperti kelapa. Ada yang jatuh ketika masih putih jatuh, ada yang baru sekepel jatuh, ada yang sudah baru kelapa muda jatuh, bahkan juga ada yang sampai jadi tua. Tetapi berita kematian atau disebutnya prosentasi orang yang muda dan kemudian mati itu lebih banyak sekarang daripada dulu. Meskipun sekarang ini plus demografi ya, plus plus demografi ya, bonus demografi itu kalau dilihat dari berapa jumlah dari orang yang memiliki usia produktif mati itu lebih tinggi naik berbandingkan dengan dulu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, di antara faktor kenapa Allah menyebut dengan ini adalah semakin banyak orang yang kecelakaan dan kemudian mati. Ini kan semakin banyak kendaraan, semakin banyak jalan luas, semakin banyak kendaraan, semakin banyak beragam model alat transportasi, semakin banyak resiko untuk kecelakaan dan kemudian mati. Wabashirus sabirin, tapi berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ini makna yang kedua. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita berupa ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu, sesungguhnya yang paling bahagia itu adalah orang yang sabar saja. Yang tidak sabar tentu dengan ujian-ujian itu dia tidak bahagia. Makanya ketika Rasulullah SAW kalah dalam perang Uhud itu, Allah memberi ungkapan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, in ta'lamuna, kalau kamu itu terluka, fa innahum ya'lamun, mereka juga terluka. Kalau kamu terluka oleh Muhammad kalah, mereka juga terluka. Kalau harta kamu itu habis kamu pakai untuk dakwah, sesungguhnya harta orang lain juga habis untuk foya-foya, habis juga. Tetapi yang membeda adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kamu masih punya harapan di sisi Allah yang mereka tidak punya harapan. Jadi kalau harta kita ini habis, misalkan energi kita ini habis untuk agama, orang lain juga umurnya akan habis juga, hartanya akan habis juga. Sama seperti kamu rasakan, kalau kamu terluka, orang lain terluka. Kalau orang lain babak belur, kalau kamu babak belur, orang lain juga babak belur. Tetapi yang membedakan kamu dengan mereka adalah kamu punya harapan di sisi Tuhan.
sementara mereka tidak punya harapan itu. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Maka wa basyirus sabirin. Sabar. Nah, kenapa kok orang yang sabar itu oleh Allah diminta untuk memberi kabar gembira? Sebab Allah itu akan memberikan balasan yang tidak terhingga bagi orang yang sabar. Innama, sesungguhnya yuwaffa, akan dicukupkan as-sabiruna, kepada orang-orang yang sabar itu, ajrahum, pahala mereka, bighairi hisabin, tanpa hitungan. Kita ini segede-gedenya gaji kita, itu ada hitungannya, ada logikanya. Kenapa kita dapat segitu? Uang transport segini, jalan keluarga segini, basic salary-nya segini, ada hitungannya. Tapi kalau Allah ngasih balasan khusus kepada orang yang sabar, itu tidak ada tidak ada batas, tidak perlu logis-logisan, tidak perlu tidak perlu ada limit dan tidak perlu ada alasan kenapa dia dapat sebegitu. Ini namanya bighairi hisab. Sebanyak-banyaknya gaji kita dan aset kita itu masih bisa dihitung. Tapi ya sebab kita punya alat hitung yang modern, semakin modern alat hitung kita juga semakin modern. Tapi Allah ketika ngasih balasan kepada orang yang sabar, maka alat-alat yang modern itu sudah nggak kepake lagi. Bahkan kalau dipaksain dipakai, error dia. Dan itu yang kayak begitu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Makanya wabashirus sabirin. Walaman sabara wa ghafara, dan barang siapa yang sabar wa ghafara, dan memaafkan, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk orang yang memiliki, sesungguhnya perkara yang demikian itu termasuk perkara yang amat dipuji. Min azmil umur, itu yang dipuji oleh Allah. Maka dari 25 nabi itu ada 5 yang sangat terpuji. Nabi ini puluhan ribu, yang wajib kita imani ada 25. Dari yang 25 itu ada nabi-nabi yang amat terpuji. 5 tersebut disebut dengan ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dari 25 itu ada 5 yang terpuji. 5 ini disebut dengan Nabi ulul azmi minar rusul. Dan dari yang 5 ini rupa-rupanya yang paling terpuji adalah Nabi. Ini bukan berarti yang bontot ya, tapi tadi kita hitungnya ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan jadi kalau ketika nyebut nama ini bukan termasuk bontot ya, bukan bontot dan bukan bokong, tapi Nabi tadi terakhir. Orang Betawi kalau mau terakhir itu bontot. Min azmil umur, itu Nabi. Ini kaitannya dengan ihsan. Kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja memaafkan, tetapi juga berbuat ihsan. Maka di sini ungkapannya wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Dan ayat yang selanjutnya innallaha ma'as sabirin. Allah ini akan membersamai semua hambanya. Yang kafir ya, yang Islam iya, yang zalim akan dibersamai, yang adil juga iya, yang miskin, yang kaya, yang dermawan, yang pelit, semuanya akan dibersamai. Kebersamaan Allah atau ma'iyatullahi alal ibadi yang qasimu ila itsnain. Kebersamaan Allah kepada hambanya ini terbagi kepada 2. Yang pertama itu adalah sifat rahmannya. Semua makhluk itu akan mendapatkan kasih sayang Allah, akan dibersamai. Nah, yang kedua ini yang mahal, itu ma'iyatullah, kebersamaan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam, yaitu kebersamaan berupa kasih sayang, rahimnya Allah. Dari sekian banyak orang Islam yang betul-betul akan mendapatkan pertolongan, dukungan, dan perlindungan dari Allah, itu adalah orang sabar. Inilah yang dimaksud dengan innallaha ma'as sabirin. Ma'iyah, ma'a itu bersama, ma'iyatullahi alal ibad yahtassu ala sabirina min ibadihil mu'minin.
dukungan, pertolongan, kasih sayang hanya Allah berikan kepada hambanya yang sabar di antara hamba-hambanya orang yang beriman. Itu yang makna dari Al-Baqarah 153. Yang terakhir, kenapa orang itu harus diminta untuk sabar? Supaya Allah itu tahu mana orang yang betul-betul berjuang dan mana yang tidak. Walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kamu, hatta sehinggalah na'lama, kami mengetahui, al-mujahidina, orang-orang yang betul-betul berjuang, minkum, dari kalangan kamu, was-sabirina, dan orang yang sabar. Jadi kalau dalam peperangan barulah diketahui mana yang betul-betul berjuang, mana yang betul-betul sabar, dan mana yang berjuang itu ikut-ikutan. Nah, semuanya itu akan ditentukan oleh sejauh mana kesabarannya itu. Akan ditentukan sejauh mana kesabarannya. Oleh karena itu, ujian yang paling berat, asyaddul adzabi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthal fal-amthal. Ujian yang paling berat yang Allah berikan kepada hambanya ini, kepada Nabi. Thumma al-amthal, kemudian orang yang di bawah level Nabi. Thumma al-amthal, kemudian orang yang di bawahnya lagi. Jadi kalau kita ini bukan siapa-siapa gitu, maka ujiannya biasa-biasa saja. Tapi semakin makom kita tinggi di hadapan Allah, semakin berat ujiannya. Apa tujuannya? Allah ingin tahu sejauh mana level kesabaran itu. Ya, itu barangkali walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Jadi kalau saya ini ngajar ngaji cuma kayak begini dari masjid ke masjid, dari kantor ke kantor masjid, itu biasa-biasa saja kesabarannya. Kenapa? Nggak ada tantangannya. Tapi kalau seandainya ada orang yang berjuang ini sudah sampai kepada tahapnya, maka ujiannya juga semakin berat. Kalau sudah ada pihak nanti yang sudah terusik dengan dakwah, nah itu juga nanti cobaan juga semakin berat. Ini baik, itu saya sampaikan. Ada 7 menit barangkali kalau ada yang mau didiskusikan. Minggu pertama yang akan datang kita masuk kepada hadis yang pertama. Aku lupa lihat astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar untuk tidak bertanya. Ya. Orang yang bertanya itu pahalanya lebih besar daripada yang ngajar. Ya. Kok kalau nggak ditanya nggak keluar itu kan? Jadi yang nggak bertanya itu bersyukur sama yang bertanya. Dan kalau ingin pahalanya lebih, maka siapkan pertanyaan nanti. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau bahasa sabar itu ada batasnya, berarti ya disitulah batas kesabaran kita. Dan disitulah juga batas level kita di hadapan. Kalau kesabaran kita ini betul, maka dia akan mengantarkan kita kepada level kesabaran yang lebih tinggi di atas itu. Makanya tingkatan akhlak itu bertingkat-tingkat. Kalau seandainya Anda diceritain oleh orang, ada orang dipukul oleh kawannya, tetapi dia nggak balas, Anda percaya nggak? Percaya kan? Atau nggak percaya? Nah, ini kan tergantung kita. Kalau kita jenis orang yang amarah, itu nggak percaya, nggak masuk logika saya. Masa dipukul sama orang nggak salah dan diem aja kan begitu? Nah,
Tapi buat sebagian orang yang levelnya sampai di situ terjadi itu. Kalau Anda diceritain ada orang itu mau dibunuh sama orang, dilumpuhkan orang itu, ditali, waktunya makan dikasih makan. Percaya nggak kalau ada orang yang kayak begitu memperlakukan orang yang bunuh dia? Hah? Nggak percaya. Kenapa? Karena level kita belum sampai itu. Nah, kenapa kita harus membaca ini? Supaya kita beranjak nanti level kita nggak cuma sampai di sini. Sebab itu tentang Nabi. Yang pertama itu mungkin di zaman kita masih ada lah ya. Wallahu a'lam. Entah motifnya karena dia takut atau juga kalau melawan pun dia kalah gitu ya. Nggak mau membawa belur ya, udah diam aja kan. Tetapi yang kedua itu mungkin nggak ada di zaman kita. Tapi Nabi ada buat begitu. Nah, berarti Nabi levelnya udah sampai ke sono banget itu. Nah, jadi ungkapan sabar itu ada batasnya ya. Ya, tergantung kita mau jawab apa. Kalau buat kita mungkin ada batasnya. Kalau seandainya sabar itu ada batasnya, berarti sabar level kesabaran kita ya cuma sampai di situ. Tetapi kalau dilihat dari bagaimana Nabi dulu mengajarkan kepada kita, tidak ada itu kesabaran. Oleh karena itu paling tidak Allah tuh ngajarin kita 3 level. Yang pertama ini level zalim, yang kedua level adil, dan yang ketiga level muhsin. Dan level muhsin dan adil ini berkaitan erat dengan kesabaran kita. Contoh, kalau kita ini dicolek oleh orang, kita punya hak untuk membalas colekan itu sesuai dengan kadar colekan yang kita terima. Itu adil namanya. Sehingga adil itu bermakna adalah meletakkan sesuatu di tempatnya. Di seluruh dunia, lembaga peradilan itu biasanya gambarnya adalah timbangan neraca, tidak boleh berat sebelah gitu kan. Berarti sesuai dengan term and conditionnya. Nah, kalau kita ini dipukul oleh orang sekali, kita diberikan hak oleh Allah untuk membalas dengan sekadarnya, dan itu namanya adil. Tapi kalau kita dipukul sekali kok kemudian balasnya 3 kali, itu berarti kita di bawah term and condition, namanya zalim. Sama seperti kalau kita ini nggak dimulai tapi kita memulai nonjok, itu namanya zalim. Kenapa? Sebab kita di bawah tahap, di bawah KPI gitu kira-kira ya. Itu zalim. Kalau sesuai itu namanya adil. Nah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita itu bukan hanya sekedar adil, tetapi adalah ihsan. Itu level yang ketiga. Makanya biasanya khatib di akhir khutbah kedua dia mengatakan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Apa itu ihsan? Jadi kalau orang tuh nonjok kita kemudian nggak kita balas, itu namanya ihsan. Nggak kita balas tapi justru malah kita traktir, itu level ihsan kedua. Nggak kita balas kemudian kita doain, itu level begitu terus. Makanya selain kesabaran, yang akan mendapat kasih sayang dan kebersamaan oleh Allah itu adalah orang muhsin. Innallaha ma'al ladzina yattaqaw wal ladzina hum muhsinun. Makanya Nabi meminta kepada kita itu ihsan. Misalnya di hadis tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Apa itu Islam? Rukun 5. Apa itu cerita mengenai Jibril yang jumpa dengan Nabi itu kan begitu. Mahwal Islam, al-Islamu kata wa kata sampai 5. Apa itu iman? Yang tanya lebih tahu daripada yang ditanya, maka Jibril menjelaskan. Apa itu ihsan? Yang tanya lebih tahu daripada yang ditanya. Akhirnya Jibril mengatakan, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu kalau kamu beribadah seolah-olah kamu nampak Tuhan. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu nggak nampak Tuhan, yakin Tuhan itu melihat kamu. Nah, kita kalau sholat adilnya asal syarat dan rukunnya terpenuhi, sah kan? Tetapi oleh Allah
oleh Nabi yang dikehendaki dari kita bukan hanya sekedar sah syarat dan rukunnya, tetapi apa? Kalau kita sholat punya perasaan bahwa kita melihat Allah. Kalau kita kerja ditungguin sama bos itu gimana kerja kita? Kalau kita sholat kita tahu Allah tuh melihat kita, atau kita lihat Allah, bagaimana sholat kita? Nah, ini namanya ihsan. Kalau kamu nggak melihat Tuhan, yakinlah Tuhan itu melihat kamu. Ini kan berarti namanya Allah menghendaki, Nabi menghendaki bukan hanya sekedar sah, tetapi satu tahap di atasnya, yaitu ihsan. Ihsan. Nah, ini semuanya bisa kalau seandainya kita mampu kesabaran. Ya. Baik, itu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita digaji 10 juta sama bos, ihsan itu kalau seandainya kerja kita, produktivitas kita itu sama kalau orang gajinya 12 juta. Ya, kita digaji 10, tapi produktivitas kita itu senilai 12 juta, nah itu ihsan namanya. Tapi kalau gaji kita 10, tapi produktivitas kita, etos kita cuman seperti orang yang 6 juta, nah itu namanya zalim. Nah, tapi kalau kita digaji 10, produktivitas 10, nah itu adil namanya. Silakanlah ya, ini sendiri aku qouli hadza wa astaghfirullah. Kita doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah manfaat apa yang kami pelajari ya Allah, dan berikan pelajaran kepada kami atas apa yang bermanfaat bagi hidup kami. Jika seandainya kami tidak mengerti ya Allah, berilah kami ilmu. Jika seandainya kami telah mengerti ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkannya. Jika seandainya kami telah mengamalkan ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk tetap senantiasa ikhlas kepadamu. Allahumma ja'alna minal ladzina idza jahilu ta'allamu wa idza ta'allamu alimu wa idza alimu amalu wa idza amalu akhlasu liwajhikal karim ya akramal akramin. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuka wa la yattaqah. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana zalimina wa musyrika wa kafira bi rahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallama tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin.